Karena apa? Karena tabi'in kalau ada perselisihan, para tabi'in kalau ada perselisihan masih ada ditanya, yaitu para sahabat. Begitu para sahabat ini sudah wafat semua, sudah diambil oleh Allah, ini para tabi'in ini, di kalangan tabi'in ini sudah ada perselisihan. Dan pada waktu itu, pada zaman tabi'in ini, karena para sahabat sudah tidak ada, maka para tabi'in berijtihad untuk menjadikan qiraatus sahabat suatu ilmu tersendiri. Suatu ilmu tersendiri, termasuk ulumul Quran, bagian dari ulumul Quran. Nah, akhirnya untuk memudahkan, maka di antara para tabi'in ini dijadikan sebagai imamnya, imam qiraat. Banyak imam-imam qiraat waktu itu. Nah, pada abad 1, abad pertama Hijriah, ini di akhir abad 1 Hijriah ini sudah banyak perselisihan. Banyak para imam-imam qiraat yang menyatakan bahwa yang dibaca itu adalah juga bersumberkan dari Rasul. Akhirnya pada abad kedua Hijriah, karena melihat beberapa perselisihan di antara imam-imam qiraat yang ada, akhirnya para ahli Quran, ulama-ulama saat itu bersepakat untuk meneliti mana yang bacaan itu, qiraat itu benar-benar bersumberkan dari Nabi. Akhirnya mereka bersepakat untuk menyepakati bacaan dengan memakai 3 kriteria bacaan yang bisa diterima, yang bisa dibakukan. Yang pertama, memiliki sanad yang mutawatir. Memiliki sanad yang mutawatir. Sanad mutawatir itu sanad bacaan itu diriwayatkan oleh banyak perawi di masing-masing tingkatan. Kemudian perawinya ini thiqah. Thiqah ini ya dipercaya, ya kuat hafalannya, tidak punya cacat, tidak pelupa, tidak menipu dan sebagainya. Pokoknya sempurna. Dan sanad itu bersambung terus menerus sampai beliau Rasulullah SAW. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, bacaan yang bisa diterima, yang bisa dibakukan waktu itu, syaratnya adalah sesuai dengan Rasmun Utsmani. Rasmun Utsmani, tulisan atau turunan atau tulisan dari yang diijtihadi oleh Khalifah Utsman. Itu cetakan yang diijtihadi oleh Khalifah Utsman. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu baca itu harus sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab. Sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab. Nah, 3 kriteria inilah yang akhirnya dibuat patokan, dibuat pedoman di dalam membakukan bacaan Al-Quran saat itu. Yang waktu itu jumlahnya tidak hanya 7 imam. Banyak beberapa imam yang mengaku bahwa ini sumbernya juga dari Rasul. Banyak. Nah, kemudian setelah dihimpun sesuai dengan sanadnya ini, akhirnya terbagi beberapa 6 tingkatan. 6 tingkatan. 1 mutawatir, yang kedua masyhur, yang ketiga ahad, yang keempat itu syadz, yang kelima mudraj, yang keenam maudhu. Mutawatir yang saya jelaskan tadi, bacaan yang diriwayatkan oleh banyak perawi di masing-masing tingkatan, yang thiqah, yang tidak punya cacat, yang dhabit, kemudian bersambung sampai Rasul. Kalau yang masyhur ini banyak yang meriwayatkan tapi tidak sebanyak yang mutawatir, jadi tingkatannya di bawahnya. Kemudian ahad
Ahad ini yang meriwayatkan sedikit, tapi tidak sesuai dengan Rasul Utsmani, tidak sesuai dengan cetakan atau tulisan Rasul Utsmani. Kemudian yang syar itu kan maknanya kan nyeleneh, merezel, lain daripada yang lain. Ini tidak sesuai dengan tiga kaidah ini. Jadi yang meriwayatkan ya sanadnya lemah, atau tidak sambung sampai Nabi, atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian mudraj itu bacaan yang disisipkan di dalam Al-Quran Rasul Utsmani. Kemudian maudhu itu palsu, nggak bisa dipakai maudhu. Nah, kemudian setelah diidentifikasi seperti itu, akhirnya disepakati ada 7 imam. Sebagian riwayat menjelaskan 10 imam qiraat. Jadi disebut qiraatul asyar. Ada juga riwayat menyebutkan 7 macam bacaan atau qiraatus sab'ah. Qiraatus sab'ah. Disepakati 7 imam inilah, karena inilah yang dianggap memenuhi tiga kriteria tadi. 7 ini. Satu yaitu qiraat Nafi'. Qiraat Nafi' ini diriwayatkan oleh beberapa murid. Cuma oleh para ahli Quran waktu itu ditetapkan hanya 2 murid saja yang terkenal, yang biasa membaca sepanjang hidupnya caranya itu, maka itulah yang dipilih untuk memudahkan, yaitu riwayat Qalun dan riwayat Warsh. Riwayat Qalun itu mana aslinya orang yang bagus bacaannya. Saking bagusnya bacaan disebut dijuluki Qalun. Kalau Warsh ini julukan, artinya itu orang yang putih kulitnya. Warsh, ya mungkin seperti Ustadz Brin ini. Jadi Warsh ini maknanya putih, orang yang putih. Kemudian yang kedua qiraat Ibnu Katsir. Ini juga banyak yang meriwayatkan, cuma dipilih 2, yaitu Al-Bazi, dan yang kedua adalah Imam Kumbul, riwayat Kumbul. Kemudian qiraat yang ketiga adalah qiraat Abu Amr. Yang dipilih di antara beberapa muridnya ada 2, yaitu Ad-Duri, kemudian As-Susi. As-Susi ini laki-laki ini, bukan perempuan. Kelihatannya namanya kok kayak perempuan, tapi memang ini laki-laki. Kemudian qiraat yang keempat yaitu Ibnu Amir. Punya beberapa murid, yang dipilih 2, yaitu Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian yang kelima itu adalah Asim, qiraat Asim. Murid yang dipilih 2, yaitu Syu'bah dan Hafiz yang biasa kita baca sehari-hari itu. Kemudian yang keenam yaitu qiraat Hamzah, yang diriwayatkan oleh banyak murid, yang dipilih juga 2, yaitu Khalaf dan Khalad. Kemudian yang ketujuh yaitu qiraat Al-Kisai, Ali Al-Kisai. Kemudian muridnya yang diambil 2, yaitu Abdul Harith dan Duri Ali atau Duri Kisai. Ada yang menyebut Duri Ali, ada yang menyebut Duri Kisai. Maksudnya Duri muridnya Kisai, maksudnya gitu. Kalau yang Duri yang pertama itu kan Duri Abu Amr gitu.